Masyarakat Vietnam, Nguyen Phan SIK panik timnas Indonesia bakal tambah pemain naturalisasi jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya yang santer dirumorkan adalah Pascal Struijk, pemain yang kini merumput di Premier League bersama Leeds United dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Struijk, Givari Oreat, yang sedang berkarier di Belanda bersama Feyenoord juga berpotensi membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah merespon potensi pemain berusia 18 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat masyarakat Vietnam tersebut bak kebakaran jenggot. Timnas Indonesia akan kembali menambah kekuatan baru untuk kualifikasi Piala Dunia round 3, tulis judul artikel tersebut. Indonesia dikabarkan bakal menambah pemain keturunan yang bermain di Premier League, tulis Nguyen Phan SIK. Kita tahu, Indonesia sekarang menjadi rival untuk Vietnam. Semua orang juga tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Nguyen Phan SIK. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa, itu pun akan terus bertambah dengan gebrakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia. Lanjutnya, saya pikir hal ini perlu ditindak oleh HFC, ini tentu akan merugikan tim-tim di ASEAN, mereka pasti sulit mengalahkan Indonesia, tegasnya. Penyebab timnas Indonesia tolak ajakan Rusia lakoni laga uji coba di September 2025. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi sudah mendapatkan surat penawaran dari Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, untuk mengadakan laga uji coba melawan timnas Indonesia pada September atau Oktober 2025 mendatang. Namun, dengan tegas Erick Thohir menolak ajakan tersebut karena jadwalnya yang belum cocok. Belakangan tersiar kabar kalau Rusia mengajak timnas Indonesia untuk melakukan laga uji coba. Ternyata, kabar tersebut memang benar adanya. 1. Jadwal belum cocok. Erick mengungkapkan Rusia telah mengirim surat dan telah direspons oleh PSSI. Kata dia, Sbornaya julukan timnas Rusia ingin berduel melawan timnas Indonesia di bulan September atau Oktober. Kita sudah menjawab. Rusia sudah mengirim surat. Tetapi, mereka meminta September dan Oktober, kata Erick. Tapi Oktober kita tidak bisa. Dan September kita juga sudah ada respons, sambungnya. Sayangnya, jadwal tersebut belum cocok. Karena, timnas Indonesia diambang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika lolos, skuad Garuda pun akan tampil di bulan Oktober. Sementara di bulan September, timnas Indonesia sudah memiliki rencana menggelar turnamen mini. Diketahui calon-calon lawan yang akan dihadapi adalah Kuwait, Lebanon, atau Malaysia. 2 digeser tahun depan. Karena jadwal padat itulah timnas Indonesia belum bisa menerima tawaran dari Rusia. Namun, Erick menyampaikan kalau laga uji coba melawan Sbornaya tetap bisa terjadi dan kemungkinan akan terlaksana pada tahun depan. Jadi, kita bilang kalau nanti untuk tahun depan boleh saja, asalkan jadwalnya cocok. Jendela untuk FIFA Matchday-nya ada, kita terbuka, terang Erick. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang berada di posisi 4 grup C dengan 9 poin. Mereka terpaut 1 angka dari Arab Saudi di posisi 3 dan 4 angka dari Australia yang ada di urutan 2. Timnas Indonesia sekarang menyisakan 2 laga krusial, yakni melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni.
Skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak keempat jika mampu meraih setidaknya 3 poin dari kedua laga tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir jelaskan alasannya ingin mengundang tim-tim asal Timur Tengah sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih ada 2 laga sisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ronde keempat sendiri bakal digelar pada Oktober 2025. PSSI sudah menatap Timnas Indonesia sebelum menghadapi ronde keempat. Pada bulan September 2025, skuad Garuda ada jadwal lowong untuk menggelar uji coba internasional. PSSI bahkan sudah menyebut nama Lebanon dan Kuwait sebagai calon lawan skuad Garuda di bulan September. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal pemilihan calon lawan uji coba Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa Timnas Indonesia bakal menghadapi mayoritas tim dari Timur Tengah di ronde keempat. Untuk itu, Merah Putih harus membiasakan diri dengan kualitas tim-tim asal Jazirah Arab sebelum ronde keempat. Seperti yang diketahui, setiap tim bakal memainkan 2 pertandingan di ronde keempat dalam sistem grup yang diisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia belakangan ini sering dirumorkan akan mendapatkan pemain naturalisasi terbaru. Kabarnya, pemain naturalisasi tersebut akan memperkuat Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia diwajibkan menang melawan Cina untuk mengamankan posisi menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, Timnas Indonesia dikabarkan akan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Lantas benarkah hal tersebut? Alex Pastor sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia membahas soal rencana naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Tambahan pemain untuk Timnas, ya, saya pikir kita tetap harus melakukannya. Jika ada dan tersedia, kenapa tidak, ucap Pastor. Rencana proses naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert ini memang sampai viral di media asing. Tak jarang media asing ikut menebak-nebak siapa yang akhirnya akan menjadi pemain terbaru dari Timnas Indonesia. Memang pemain kita sudah cukup baik, namun saya pikir, penambahan pemain naturalisasi untuk kedalaman skuad itu sangat penting, lanjut Pastor. Namun itu semua keputusan ada di tangan pelatih kepala dan federasi. Yang terpenting saya akan memberikan segalanya jika sudah bersama dengan Timnas Indonesia, tegas Alex Pastor. Bangganya Erick Thohir lihat Timnas Indonesia lewati prestasi Vietnam dan Thailand. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal. Indonesia akan menantang Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Saat ini skuad Garuda ada di posisi keempat dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, 4 poin jadi misi utama agar bisa bertahan di posisi saat ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini Timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum. Menurutnya, pasca tragedi Kanjuruhan akhirnya sepak bola tanah air bisa bangkit. Bahkan, mereka sekarang dalam misi untuk membidik ke Piala Dunia 2026. 2 tahun lalu setelah tragedi Kanjuruhan kita tidak pernah memiliki kesempatan ini. Ini terjadi karena terima kasih kepada Tuhan dan juga momentumnya, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kanal THYW. Menariknya, posisi Indonesia saat ini cukup memiliki prestasi tersendiri di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengoleksi 9 poin, mereka bisa menyamai jumlah poin 2 tim Asia Tenggara lain yang sempat bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tertinggi Vietnam adalah mendapatkan 4 poin pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Thailand sukses meraih 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tentunya, hal tersebut cukup positif dan skuad Garuda harus bisa terus mengumpulkan poin maksimal. Jika Anda melihat poin yang kami dapatkan sebanding dengan negara Asia Tenggara lain yang pernah mengalami situasi sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam, kami 9 poin, lanjutnya. Erick berharap semua komponen di timnas saat ini bisa mendapatkan dukungan penuh.
Apalagi, saat ini baru terjadi transisi di tim kepelatihan skuad Garuda. Selain itu, dia berharap pemain yang tampil kurang maksimal tidak mendapatkan serangan kebencian dari supporter. Dia yakin Indonesia masih bisa terus berprestasi di ajang internasional. Kita harus mengucapkan terima kasih, rendah hati, tapi sekali lagi bekerja keras tentu saja tapi jangan hancurkan impian, kebersamaan tim. Satu pemain tampil buruk dan yang lain bermain bagus yaitu tim. Biarkan pelatih bekerja, pemain juga. Fan bisa sabar mendukung tapi kita harus dukung dan percaya dengan tim, tutupnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi adanya 3 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. 1 dari 3 nama tersebut adalah Maura Zijelstra dan 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari program PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program ini mendapat dukungan penuh dari Menpora dan pemerintah. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tetapi yang sudah dijamin adalah Mauro. Untuk 2 pemain lain masih dalam proses, namun hal ini tidak memperkecil peluang mereka untuk membela timnas Indonesia, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Mauro Zijelstra, penyerang FC Volendam, menjadi salah satu pemain yang sudah mendekati tahap akhir naturalisasi. Untuk Mauro, dokumen dan berkasnya sudah kami terima dan siap untuk diproses. Namun, untuk 2 pemain lainnya, Kemenpora masih menunggu berkas dari PSSI. Prinsipnya, kami akan mendukung penuh agar proses ini berjalan lancar, jelas Dito. 2 pemain keturunan yang dimaksud oleh Dito masih belum diumumkan secara resmi. Namun, rumor yang beredar menyebutkan nama Kenzo Goudmin dan Danilo Doekhi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyebutkan bahwa proses naturalisasi 2 pemain tersebut masih terkendala karena berkas keturunan Indonesia miliknya perlu dicari lebih lanjut. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pemerintah pun berharap para pemain keturunan ini dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prinsipnya, kami hanya menunggu agar semua dokumen selesai sehingga mereka dapat membela timnas Indonesia. Pemerintah siap mendukung penuh langkah PSSI ini, tutup Menpora Dito. Meiss Hilgers jadi rebutan. Bek timnas Indonesia masuk radar tim Liga Italia. Meiss Hilgers diprediksi tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan FC Twente. Kontraknya sendiri akan habis pada pertengahan 2026 mendatang. Meiss jadi sosok yang solid dan tumbuh bersama Twente sejak di akademi. Namun, gelombang cedera membuat dia musim ini cukup sering mendapatkan perawatan meski akhirnya kembali mendapatkan tempat utama. Menjelang kontraknya berakhir, beberapa tim sudah melakukan pendekatan. 2 nama yakni Feyenoord dan Como 1907 jadi tim yang dikabarkan ingin mendatangkannya musim depan. Tentunya, hadirnya Meiss bisa jadi solusi untuk mereka karena memiliki pengalaman dan masih muda. Dia juga tampil solid dan salah satu sosok andalan di tim berjuluk The Tukers tersebut. Hilgers juga diperkirakan akan meninggalkan FC Twente pada akhir musim. Bek tengah berusia 23 tahun ini sempat dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 pada periode transfer lalu, tulis laporan Football Transfers. Sementara itu, agen Meiss, Sarica cukup irit bicara terkait masa depan pemainnya tersebut. Dia hanya memastikan ada beberapa tim yang sudah melakukan pendekatan. Sampai saat ini belum ada keputusan dan mereka terbuka dengan tawaran yang ada. Ini menjadi sinyal bahwa komunikasi terkait masa depan bek timnas Indonesia tersebut masih berjalan. Ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub peminat. Dari waktu ke waktu dihidupkan kembali, tetapi belum ada yang lebih jauh, kata Sarica. Sementara itu, Meiss musim ini sudah bermain dalam 22 laga dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Pada bulan Desember tahun lalu sudah ada 3 tim yang dikabarkan ingin mendapatkan jasanya. Mereka adalah Sevilla FC, PSV Eindhoven, dan Bologna FC.
Tiga tim tersebut akan meramaikan perebutan untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran Amersfoort tersebut. Namanya diprediksi akan semakin naik saat nantinya dia sukses membawa timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi. Di sisi lain, bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan bersama FC Twente di Eredivisie. Hilgers mengaku lapar akan kemenangan. Hilgers bermain apik saat membawa Twente mengalahkan Sparta Rotterdam 2-0 di Stadion HT Castel, Rotterdam, Minggu 4 Mei. Hilgers bermain penuh di laga itu dan mendapat poin cukup tinggi, yakni 7,7 dari Sofascore karena bermain impresif. Ini adalah kemenangan pertama Twente sejak mengalahkan Almere City, 9 Maret lalu. Di 5 laga sebelumnya, tim pasukan Joseph Osting itu menelan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Rendah hati sebagai satu orang. Lapar seperti semua orang, tulis Hilgers melalui Instagram merespons kemenangan Twente atas Sparta. FC Twente berhasil mengalahkan Sparta berkat gol dari Michal Sadilek and Sam Stein. Sejak meraih kemenangan pertama sejak 9 Maret lalu, klub berjuluk The Tukers itu merebut kemenangan tandang pertama sejak 23 November. Kami mengawali laga dengan baik. Sangat baik, sejujurnya. Kami menguasai bola, tetapi juga dalam bertahan. Kami mengatur segalanya dengan baik. Kami bermain baik di babak pertama, baik dalam bertahan maupun menyerang. Itu membuat istirahat kami menyenangkan, ucap Osting usai laga. Kemenangan ini memantapkan posisi FC Twente di playoff lolos ke Conference League musim depan. Twente saat ini berada di posisi 5 klasemen Liga Belanda dengan 51 poin, unggul 1 poin atas AS Alkmaar. FC Twente sudah dipastikan gagal lolos ke Europa League musim depan. Dengan 3 laga tersisa, Twente terpaut 11 poin dari FC Utrecht di posisi keempat. Tim nasional, Timnas, Indonesia kemungkinan besar tanpa Kevin Dix dan Dean James jelang lawan Cina dan Jepang karena kedua pemain mengalami cedera. Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir berjanji akan menyediakan pemain pengganti yang secara kualitas tak kalah dengan Dix dan Dean James. Ya, Timnas Indonesia harus berjuang tanpa Dix dan James di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa sosok pengganti dari Kevin Dix dan Dean James? Apakah pemain naturalisasi baru? Timnas Indonesia akan menjamu Cina, 5 Juni, dan bertandang ke markas Jepang, 10 Juni. Namun sayangnya, skuad Garuda terancam tidak akan diperkuat Kevin Dix dan James karena dibekap cedera serius. Kevin Dix cedera hamstring saat membela FC Copenhagen melawan Brøndby IF pada 13 April lalu. Menilik data dari Transfermarkt, bek berusia 28 tahun itu divonis absen hingga 30 Juni 2025. Artinya, dia akan melewatkan tugas negara bersama Timnas Indonesia. Sementara Dean James juga mengalami cedera hamstring ketika membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada 6 April 2025. Sampai saat ini, pemain berusia 25 tahun itu masih belum sembuh. Situasi tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia, mengingat Kevin Dix dan Dean James merupakan salah satu pemain penting. Erick pun mengungkapkan kalau opsi pemain pengganti bakal disiapkan jika keduanya benar-benar tidak bisa membela skuad Garuda. Para pemain pengganti itu pun bukan berarti akan ada bintang naturalisasi baru. PSSI akan mencari pemain yang ada saat ini untuk menggantikan peran kedua bintang Garuda tersebut. Memang, dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified ke 11 pertama, ia memang perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi, kata Erick kepada wartawan, dikutip Rabu, 7 Mei 2025. Lebih lanjut, Erick menjelaskan situasi seperti ini pasti terjadi di dunia sepak bola. Maka dari itu, dia menyoroti pentingnya kedalaman skuad yang berkualitas. Di mana, pemain inti dan cadangan memiliki kualitas yang sama baiknya. Yang namanya risiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dahulu saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11 pemain. Bahkan, di bawah itu, kelompok umur,
3x11. Karena ini memang talent pool kita harus tebal, ucap dia. Karena ya risiko cedera itu bisa terjadi. Belum lagi ketika ada penumpukan turnamen. Timnas senior dan U23 bertanding di bulan yang sama misalnya. Itu juga yang kita ketahui tim senior banyak juga yang masih lolos kualifikasi untuk bisa bermain di U23. Tambah tipis lagi. Jadi, kita harus siap dengan segala risiko, tandas Erick. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia untuk bulan Juni. Ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk Timnas Indonesia. Sang Ketua Umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya? Yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Jika Juni sudah siap kita sangat bersyukur, jika tidak mungkin FIFA Matchday September pasti ada tambahan pemain, tegas Erick Thohir. Kabar kepindahan Jai Idzes ke AC Milan tampaknya bak rumor belaka. Pasalnya Rossoneri sudah punya 3 nama B incaran dan pemain Timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar itu. Jai Idzes kencang dirumorkan akan gabung ke AC Milan pada musim depan. Hal ini karena mereka membuat postingan penuh kode melalui media sosial resmi AC Milan. Akan tetapi, kabar terbaru mengatakan bahwa sebenarnya Jai Idzes tidak masuk dalam daftar incaran AC Milan. Justru mereka sudah memiliki 3 bek incaran. Daftar 3 bek yang diincar oleh AC Milan diungkap oleh jurnalis Italia. Pemain yang diincar AC Milan adalah Diego Coppola, Christian Mosquera, dan Caleb Okoli. Diego Coppola menjadi daftar teratas karena dirinya sudah paham dengan sepak bola Italia. Ia saat ini berkarier dengan Hellas Verona. Sedangkan Christian Mosquera merupakan pemain Valencia. Lalu Caleb Okoli coba dibajak dari Leicester City yang resmi degradasi untuk musim depan. Dari 3 nama incaran tersebut, Jai Idzes tidak termasuk. Jika memang begitu, maka apa yang dilakukan AC Milan di media sosial hanya untuk gimmick demi mengincar engagement saja. Sementara itu, meski tidak masuk dalam daftar incaran AC Milan, Jai Idzes bukan bermain jelek. Sebab, ia sejauh ini sudah menjadi tulang punggung Venezia. Bek Timnas Indonesia ini sedang membantu klubnya, Venezia untuk lolos dari jurang degradasi. Akan tetapi, ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah di masa mendatang. Apalagi pemain 24 tahun tersebut bakal jadi komoditi panas di bursa transfer musim panas mendatang. Terlebih andai Venezia turun kasta. Sejumlah klub Serie A Italia seperti Bologna, Inter Milan, Napoli, hingga Torino berusaha untuk mendatangkan pemain Timnas Indonesia ini. Patut dinantikan kemana pelabuhan Jai Idzes di musim depan. Apakah dirinya bakal naik kelas ke klub yang konsisten tampil di Serie A Italia? Atau justru bek Timnas Indonesia tersebut bakal setia di Venezia? Yang terpenting kita harus mendukung perjuangan karir Jai Idzes. Sebab, performanya di lapangan akan menjadi penting dan ditularkan ke Timnas Indonesia. Agenda FIFA Matchday September 2025 akan dijadikan Timnas Indonesia sebagai uji coba untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat sebulan berselang. Ketum PSSI, Erick Thohir menjawab rencana uji coba untuk Timnas Indonesia pada September 2025 mendatang. Seperti diketahui, peluang Timnas Indonesia melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat makin besar karena saat ini Jai Idzes dan kawan-kawan menempati peringkat 4 grup C. Demi bersiap untuk ronde tersebut, PSSI akan memanfaatkan jendela FIFA Matchday September yang kosong untuk menggelar uji coba.
Jadi kami ada slot FIFA Matchday di September 2025, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com pada Selasa, 6 Mei 2025. Saya tidak tahu hasil Juni seperti apa dan harus tetap optimis mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. September ini kosong dan harus diisi dengan uji coba, tambahnya. Saat ini tawaran beruji coba didapat timnas Indonesia dari berbagai negara. Pemberitaan sebelumnya bahkan tercatat ada 5 negara. Namun Erick Thohir mengindikasikan bila timnas Indonesia akan memprioritaskan uji coba lawan negara-negara Timur Tengah pada September 2025 mendatang. Dua yang mengerucut saat ini adalah Lebanon dan Kuwait. Tentu kembali alasannya adalah PSSI mencari lawan untuk persiapan ronde keempat, di mana kebanyakan dari negara Timur Tengah. Yang hari ini respon baru Lebanon dan Kuwait, kata Erick. Kami sedang lihat siapa yang cocok, nanti pelatih timnas Indonesia kita yang akan lihat, lanjutnya. Jadi kami harus uji coba melawan mereka. Satu slot mungkin dari tim Timur Tengah, Lebanon atau Kuwait, atau mungkin dua negara itu, saya tidak tahu nanti bagaimana, tambahnya. Adapun tawaran lain datang dari Malaysia, Erick Thohir masih belum memprioritaskannya namun ia mengaku cukup rindu bertanding dengan Harimau Malaya. Nah yang satu slot lagi akan kami coba lihat ke Malaysia yang sedang berbenah diri juga, ujarnya. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru, ya kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyali lah sama-sama, tambahnya. Sementara itu, untuk uji coba lawan Rusia Erick Thohir mengatakan kemungkinan akan baru bisa dilakukan tahun depan. Sebelumnya diberitakan Rusia jadi salah satu tim yang menawari timnas Indonesia beruji coba. Kami sudah menjawab surat dari Rusia, mereka meminta bertanding pada September dan Oktober, tapi Oktober kami tidak bisa. Lalu September kami juga sudah ada yang respon, tambahnya.